نفعنا الله بهم وبعلومهم وببركاتهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ahkamul Islami utawi biro-biro hukum ing dalem agama Islam. Ahkamul Islami tawi iki iku nerakake biro-biro hukum ing dalem agama Islam. Soal kam iku biro ahkamul Islami utawi biro-biro hukum ing dalem agama Islam. Jawab, ahkamu utawi biro-biro hukume Islam iku khamsatun ana 5. Rupane khamsah al-fardu suwiji hukum fardu, wasunnatu lan sunnah, wal mubahu lan mubah, wal haramu lan haram, wal makruhu lan makruh. Soal ma iku apa al fardu tawi kang aran fardu. Ma iku apa al fardu tawi kang aran fardu, kang jeneng fardu. Jawab, wa utawi al fardu iku al wajibu perkara kang wajib. Iku al wajibu kang perkara kang wajib apa fi'luhu nglakoni ing al wajib. Apa fi'luhu nglakoni ing al wajib. Fa iza fa'alahu moko ing dalem nalikalane wis nglakoni sapa wong. Fa idza fa'alahu moko ing dalem nalikalane wis nglakoni ing al wajib sapa al mukallafu wong mukallaf. Yanalu mongko merkoleh sapa mukallaf sawaban ing ganjaran. Wa idza taraka lan ing dalem nalikalane ninggalake sapa mukallaf ing al wajib. Dalem nalikalane ninggalake sapa al mukallaf ing al wajib, yanalu mongko merkoleh sapa mukallaf iqaban ing siksa. Iqaban ing siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Islami, pasal menjelaskan tentang beberapa hukum di dalam agama Islam. Menjelaskan beberapa hukum yang ada di agama Islam. Islam itu merupakan agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya ialah berupa beberapa syariat-syariat, beberapa perintah, beberapa larangan. Sehingga dalam Islam, orang yang memeluk agama Islam itu harus tahu, harus paham dengan beberapa hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam.
Nah, hukum ataupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama Islam itu ada 5. Kam ahkamul Islam, ada berapa hukum Islam, hukum-hukum di dalam agama Islam? Jawab, ahkamuhu khamsatun. Jadi hukum dasar, jenis-jenis hukum yang mendasar dalam agama Islam itu ada 5. Ada yang pertama namanya fardu. Jadi fardu ataupun wajib. Kemudian yang kedua ada hukum sunnah. Yang ketiga wal mubah, ada hukum yang namanya hukum mubah. Wal haram, dan yang keempat ada hukum yang namanya haram. Wal makruhu, dan ada hukum yang namanya makruh. Ini hukum-hukum di dalam agama Islam. Ada ulama yang menambahkan satu ketentuan hukum lagi, yakni namanya khilaful aula. Sebagian ulama ada yang menambahkan hukum yang selanjutnya, ada hukum khilaful aula. Khilaful aula itu hukum yang maksudnya ialah keluar dari keutamaan, artinya terhindar dari mendapatkan keutamaan. Soal ma iku apa al fardu tawi kang aran fardu? Apa sih yang namanya hukum fardu itu? Kita sering mendengar mengucapkan bahwa perkara ini hukumnya fardu, perkara ini hukumnya wajib. Sholat itu fardu hukumnya, puasa itu wajib hukumnya atau fardu hukumnya. Nah, fardu itu maksudnya apa? Jawab, huwa al-wajibu fi'luhu fa iza fa'alahul mukallafu yanalu sawaban wa iza tarakahu yanalu iqaban. Hukum fardu ialah suatu perkara yang wajib untuk dikerjakan. Jadi hukum fardu ialah suatu perkara atau hukum yang mana ketentuannya ialah wajib melakukan suatu perkara yang telah ditentukan dengan hukum tersebut. Contohnya sholat. Sholat itu wajib bagi setiap mukallaf, sholat 5 waktu. Bagi setiap orang mukallaf hukumnya fardu. Nah, artinya maka setiap orang mukallaf itu wajib hukumnya mengerjakan yang namanya sholat 5 waktu. Puasa itu hukumnya fardu, wajib. Nah, maksudnya apa? Hukum fardu pada puasa Ramadan, yakni maksudnya ialah al-wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin, yakni bahwasanya puasa itu wajib dikerjakan bagi setiap orang mukallaf. Sehingga hukum fardu itu namanya ialah, definisinya ialah suatu ketentuan hukum, yakni yang mewajibkan setiap orang mukallaf untuk melakukan suatu perkara yang telah ditentukan dengan hukum fardu tersebut. Contohnya sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, apa ketentuannya? Apa konsekuensinya? Karena setiap orang mukallaf
yang sudah mengetahui hukum fardu, mengetahui hukum wajib terhadap suatu perkara yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Nah, ini ternyata tidak setiap orang mukallaf itu mengerjakan perkara tersebut. Tidak setiap orang mukallaf mau mengerjakan perkara tersebut. Ada yang mau mengerjakan, ada pula yang meninggalkan. Sudah tahu sholat itu dalam Islam hukumnya fardu, tapi ternyata faktanya tidak setiap orang Islam itu mengerjakan sholat fardu. Nah, maka konsekuensinya bagaimana? Konsekuensi hukum fardu bagi setiap orang mukallaf, yakni fa idza fa'alahu al-mukallafu yanalu sawaban. Konsekuensi pertama bahwa hukum fardu itu apabila seorang mukallaf mengerjakan perkara yang ditentukan dengan hukum fardu tersebut, maka seorang mukallaf tersebut berhak mendapatkan balasan atau pahala dari Allah. Mendapatkan pahala dari Allah apabila mengerjakan perkara fardu. Itu konsekuensi yang pertama. Nah, konsekuensi yang kedua, apabila seorang mukallaf meninggalkan perkara yang fardu, wa idza tarakahu yanalu iqaban, maka seorang mukallaf yang meninggalkan perkara yang fardu, konsekuensinya ialah dia akan mendapatkan siksaan dari Allah. Itu tentang hukum fardu. Sehingga harus paham orang mukallaf itu. Tidak hanya sekedar mengetahui sholat itu hukumnya fardu, puasa itu hukumnya memang wajib fardu. Nah, fardu itu sendiri apa konsekuensinya, apa pengertiannya, sehingga seorang mukallaf itu harus mau mengerjakan perkara yang wajib atau yang fardu, dan mengetahui konsekuensinya apabila dia meninggalkan perkara yang fardu tersebut. Jadi kesimpulannya, perkara fardu ialah atau hukum fardu ialah suatu hukum yang mewajibkan bagi setiap orang mukallaf untuk mengerjakan suatu perkara yang telah ditentukan dengan hukum fardu tersebut di dalam syariat Islam. Dengan konsekuensi, apabila seorang mukallaf mengerjakan hukum fardu atau mengerjakan perkara yang memiliki hukum fardu, maka dia berhak mendapatkan pahala. Dan konsekuensinya, apabila meninggalkan perkara yang ditentukan dengan hukum fardu, maka seorang mukallaf mendapatkan siksaan.